Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah ekonomi manajerial. Kali ini kita akan membahas tentang pasar oligopoli dan arsitektur perusahaan. Ya. Dipahami bahwa oligopoli merupakan satu bentuk organisasi pasar yang di dalamnya atau pada posisi tersebut ada penjual atas sebuah produk yang homogen atau terdiferensiasi dengan jumlah yang sedikit. Apabila hanya ada dua penjual namanya duopoli. Apabila produknya homogen disebut oligopoli murni. Tetapi apabila produknya terdiferensiasi disebut oligopoli terdiferensiasi. Contoh oligopoli untuk produk homogen, misalkan baja, aluminium, kaca, besi, dan lain-lain. Sementara untuk produk yang terdiferensiasi seperti mobil, banyak tipenya, rokok, banyak jenisnya, sabun juga banyak kualifikasinya, dan deterjen, sereal, serta yang lainnya. Tindakan setiap perusahaan akan mempengaruhi perusahaan lain dalam industri. Di sisi lain, oligopolis biasanya memilih bersaing dalam diferensiasi produk, iklan, dan pemberian layanan, atau disebut persaingan non-harga. Bentuk organisasi oligopoli paling banyak terjadi di negara industri seperti Amerika Serikat. Contohnya, untuk produk homogen, yaitu aluminium dasar dan baja. Untuk produk terdiferensiasi, contohnya mobil, sereal, rokok, dan sabun. Oligopolis biasanya memilih untuk bersaing dalam hal diferensiasi produk, iklan, dan pemberian layanan. Sering juga disebut non-price competition. Adapun ciri istimewa oligopoli adalah saling ketergantungan atau persaingan antara berbagai perusahaan dalam industri yang merupakan akibat alamiah karena sedikitnya jumlah perusahaan. Sumber terjadinya oligopoli adalah adanya skala ekonomi di mana dibutuhkan investasi modal besar, proses produksi yang dipatenkan, loyalitas merek, pengendalian bahan baku, pemberian hak bisnis dari pemerintah, dan juga penentuan batas harga. Pengukuran oligopoli, ada metode untuk mengukur tingkat konsentrasi dalam sebuah industri. Yang pertama, rasio konsentrasi, yang merupakan rasio untuk mengukur tingkat dominasi beberapa perusahaan besar dalam satu industri dengan cara mengukur persentase total penjualan yang dilakukan beberapa perusahaan terbesar terhadap total penjualan dalam industri tersebut. Yang kedua, indeks Herfindahl, dihitung dengan menjumlahkan nilai kuadrat pangsa pasar semua perusahaan dalam pasar. Kita akan bahas tentang rasio konsentrasi. Rasio konsentrasi merupakan bagian dari total penjualan pasar yang dikendalikan oleh sebagian perusahaan industri besar. Di sini rasio mengukur persentase penjualan total yang dilakukan oleh misalkan 4 atau 8 atau 12 perusahaan terbesar terhadap total penjualan dalam industri tersebut. Rasio di atas 50 sampai 60 adalah oligopoli. Rasio konsentrasi atau concentration ratio atau disingkat CR secara luas dipergunakan untuk mengukur pangsa pasar output, pangsa outputnya ya, dan turnover serta value added. Juga jumlah pegawai atau nilai aset dari total industri. Biasanya jumlah perusahaan ke N yang dihitung proporsi pangsa pasarnya adalah 4. Sehingga lebih dikenal dengan sebutan CR4. Jika Pi mewakili pangsa pasar dan jika proporsi dari output, turnover,
value added, jumlah pegawai atau nilai aset dari total yang diwakili oleh perusahaan atau I, ini diistilahkan tergantung banyaknya perusahaan atau satu atau dua. Dengan price 1 lebih besar atau sama dengan price 2 juga lebih besar sama dengan price 3 dan selanjutnya. Maka concentration ratio atau rasio konsentrasi atau istilah CRN untuk N perusahaan dihitung sebagai CRN sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 dan selanjutnya sampai N yang ditetapkan. Yang kedua, indeks Herfindahl. Indeks ini dihitung dengan menjumlahkan nilai kuadrat pangsa pasar semua perusahaan dalam pasar. Indeks Herfindahl atau HHI adalah metodologi yang digunakan untuk mengukur distribusi penguasaan pasar atau perhitungan konsentrasi pasar dalam industri. H sama dengan S1 pangkat 2 atau kuadrat plus S2 kuadrat dan selanjutnya. Di mana S1 adalah pangsa pasar perusahaan terbesar di sektor tersebut, S2 pangsa pasar perusahaan kedua terbesar di sektor tersebut, dan pangsa pasar SN ini untuk N terbesar di sektor tersebut. Teori pasar yang diperebutkan atau contestable market. Teori perebutan pasar atau contestable market adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa meskipun dalam satu industri hanya terdapat satu atau sedikit perusahaan, tetapi dapat terjadi persaingan sempurna apabila pendatang baru bebas masuk dan keluar dari pasar tanpa biaya apapun. Jika keluar masuk dalam industri relatif mudah, maka perusahaan dan industri akan bertindak seperti persaingan sempurna, seperti yang digambarkan berikut ya dalam kurva berikut. Di mana penjelasannya adalah ketika masuk, perusahaan baru akan menghadapi biaya yang sama dengan perusahaan yang sudah ada terlebih dahulu. Ketika keluar, perusahaan tidak menanggung biaya, tidak ada sunk cost, sehingga tidak mengalami kerugian modal. D merupakan kurva permintaan pasar, sementara short run average cost dan short run marginal cost merupakan average cost dan marginal cost dalam jangka pendek dari dua perusahaan yang identik dalam sebuah perebutan pasar. Dari contoh tadi yang ini diketahui bahwa setiap perusahaan akan menjual output sebanyak 60 dengan harga masing-masing $6. Kedua perusahaan berperilaku seperti persaing sempurna yang menghadapi kurva permintaan horizontal di kubu AEE ya, di garis AEE. Oke. Setiap ada kenaikan harga akan menyebabkan laba naik dan mengundang pesaing baru karena ada ketertarikan laba sehingga menghapus semua keuntungan yang tercipta. Teori ini terjadi pada pasar yang terdapat sedikit perusahaan namun perusahaan lain dapat bebas keluar masuk. Berbeda dengan pasar oligopoli di mana perusahaan membutuhkan biaya yang sangat besar dan teknologi padat modal yang dibutuhkan dalam proses produksi sehingga efisiensi baru tercapai bila output diproduksi dalam skala yang sangat besar ya, volumenya. Sedangkan dalam teori ini untuk menjelaskan perusahaan-perusahaan yang dapat masuk dan keluar pasar tanpa membutuhkan biaya yang besar. Misalkan penjual permen, karena jumlah perusahaan dalam pasar sedikit, seharusnya kurva permintaan yang dihadapi adalah kurva D, mirip kurva permintaan pasar monopolistis dan punya daya monopoli. Penjual seharusnya dapat menentukan harga atau sebagai price maker, namun karena penjual lain dapat bebas masuk ke dalam pasar tanpa biaya, maka kurva yang dihadapi seperti persaingan sempurna tadi, A, E aksen ya, titiknya. Saat penjual dalam pasar tersebut berinisiatif untuk mengurangi output, seharusnya harga akan naik. Tetapi melihat kenaikan harga tersebut membuat penjual atau pesaing baru masuk di pasar tersebut sehingga dengan cepat akan menghapus semua keuntungan yang tercipta. Dari kurva ini kita lihat
bahwa saat penjual mengurangi produksinya menjadi 60 unit, seharusnya harga yang bisa ia dapat adalah $12 dan mendapat keuntungan sebesar luas kotak di titik 12, 6, dan E serta F. Namun karena penjual lain langsung masuk ke dalam pasar, maka supply akan meningkat dan perusahaan penjual juga bertambah, maka permintaan menjadi elastis, menyebabkan harga keseimbangan turun menjadi $6. Sehingga keuntungan yang diperoleh adalah 0 karena AC atau average cost sama dengan price. Ada beberapa model oligopoli. Yang pertama, model Carnot bermanfaat dalam oligopoli di antara perusahaan yang saling bergantung sangat erat. Model Bertrand merupakan model perang harga yang terjadi dalam persaingan perusahaan dengan produksi yang homogen. Yang ketiga, model kurva permintaan terpatah. Ini merupakan konsep di mana bila seorang oligopolis yang tidak berkolusi menaikkan harga produk, dia akan kehilangan hampir seluruh pelanggan karena perusahaan lain tidak ikut menaikkan harga. Yang keempat, model kesepakatan kartel adalah kolusi yang terjadi antara perusahaan yang bersifat jelas dan eksplisit, di mana ada dua jenis kartel, yaitu market sharing kartel atau centralized kartel. Dan yang kelima, kepemimpinan harga merupakan kolusi yang terjadi antara perusahaan yang bersifat tidak jelas dan implisit. Model Carnot diperkenalkan oleh ekonom Prancis Auguste Carnot. Carnot menganggap ada keterkaitan antara perusahaan yang bergantung secara sangat erat. Karakteristik pasar di model Carnot terdapat lebih dari satu perusahaan dan produk yang dihasilkan bersifat homogen. Yang kedua, perusahaan-perusahaan dalam pasar tidak saling bekerja sama. Perusahaan-perusahaan dalam pasar memiliki market power dan jumlah perusahaan dalam pasar merupakan angka tetap. Lalu terdapat strategic behavior, ya, kebiasaan strategik yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan. Karakteristik model Carnot ini diasumsikan setiap perusahaan pasti akan berusaha memaksimumkan profitnya dengan harapan bahwa output decision-nya tidak akan mempengaruhi keputusan pesaingnya. Perusahaan menganggap bahwa output yang dihasilkan pesaingnya adalah tetap. Sehingga semua perusahaan akan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan output pesaingnya tanpa menyadari bahwa gerakan mereka masing-masing menjadi dasar pengambilan keputusan para pesaingnya. Nah, ini gambar kurva reaksi dari Carnot model. Selanjutnya ada kurva permintaan terpatah atau kinked demand curve yang diperkenalkan oleh Paul Sweezy, di mana jika perusahaan oligopoli menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan mengikuti, sehingga permintaan akan elastis. Jika perusahaan oligopoli menurunkan harga, perusahaan lain akan mengikutinya tentunya, sehingga permintaan akan inelastis. Implikasinya bahwa kurva permintaan akan terpatah, di mana MR akan diskontinuitas dan perusahaan oligopoli tidak akan mengubah harga ketika biaya marginalnya berubah. Ya, ini gambaran tentang kurva permintaan yang terpatah. Berdasarkan kecenderungan yang tadi dilihat dari kurva, yaitu adanya reaksi perusahaan-perusahaan lain apabila suatu perusahaan oligopoli merubah harga barangnya, dapatlah diterangkan dalam bentuk kurva permintaan, di mana di dalamnya ada keseimbangan asal. Kurva ini menggambarkan permintaan yang dihadapi oleh perusahaan oligopoli apabila misalkan perusahaan-perusahaan lain tidak melakukan perubahan harga, walaupun perusahaan pertama melakukannya. Yang kedua, efek penurunan harga. Perusahaan dalam pasar oligopoli tersebut menurunkan harga penjualan ke satu titik, maka permintaan ke atas produksinya akan bertambah juga. Yang ketiga, efek peningkatan harga, yaitu perusahaan oligopoli menaikkan harga ke titik lain. Lalu kurva permintaan terpatah. Di sini terjadi apabila perusahaan oligopoli mengubah harga penjualannya. Reaksi dari perusahaan-perusahaan lain juga
akan melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu mereka akan turut menurunkan harga apabila perusahaan lain menurunkan harga, supaya tidak kehilangan pelanggan. Lalu juga mereka tidak akan turut menaikkan harga apabila perusahaan lain menaikkan harga, karena apabila tidak berubah mereka akan mendapatkan limpahan tambahan langganan pelanggan. Selanjutnya, model kartel. Dalam kamus Oxford, kartel atau cartel didefinisikan sebagai sebuah kelompok dari grup yang memiliki badan hukum usaha yang berlainan, yang bekerja sama untuk menaikkan keuntungan masing-masing tanpa melalui persaingan usaha dengan pelaku usaha lainnya. Mereka adalah sekelompok produsen atau pemilik usaha yang membuat kesepakatan untuk melakukan penetapan harga, pengaturan distribusi, dan wilayah distribusi termasuk membatasi supply. Dalam buku Black's Law Dictionary, yaitu kamus hukum dasar yang berlaku di Amerika, praktek kartel ini didefinisikan merupakan kombinasi di antara berbagai kalangan produsen yang bergabung bersama-sama untuk mengendalikan produksinya, harga penjualannya, setidaknya mewujudkan perilaku monopoli dan membatasi adanya persaingan di berbagai kelompok industri. Dari definisi tersebut, dipahami bahwa praktek kartel bisa dilakukan oleh kalangan produsen manapun ataupun produk apapun, mulai dari kebutuhan primer hingga kebutuhan mewah atau tersier. Ya. Pengertian kartel dalam bahasa Indonesia dituliskan ada dua ciri, yaitu organisasi perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi barang-barang sejenis. Yang kedua, persetujuan kelompok perusahaan yang dimaksudkan untuk mengendalikan harga komoditi tertentu. Poin penting yang harus dipahami adalah adanya kelompok-kelompok di dalam satu kartel yang terdiri atas kumpulan perusahaan-perusahaan besar yang menghasilkan barang-barang yang sejenis. Dijelaskan pula tujuan utamanya adalah fokus pada pengendalian harga, sehingga harga yang terbentuk adalah bukan harga persaingan. Definisi ini telah menyentuh pada aspek perilaku monopoli. Kesepakatan kartel. Dalam pasar sering disebut adanya kolusi, di mana di sini terjadi kerjasama antar perusahaan untuk membatasi persaingan dalam rangka meningkatkan keuntungan. Kartel terdiri dari dua, yaitu kartel berbagi pasar dan kartel terpusat. Kartel berbagi pasar memberikan setiap anggotanya hak eksklusif untuk beroperasi pada daerah geografis tertentu. Kartel terpusat adanya perjanjian resmi antara berbagai produsen oligopolistik dari satu produk untuk menentukan harga monopoli, mengalokasikan output masing-masing anggotanya, dan menentukan bagaimana laba dibagikan. Nah, ini penjelasan dari kartel terpusat dalam bentuk kurva, ya, di mana di dalamnya ada perusahaan satu, perusahaan dua, dan industri kartel. Mengapa kartel dilarang? Ya, menjawab pertanyaan tersebut, perlu diketahui tentang perlunya tercipta satu iklim persaingan usaha yang sehat, di mana persaingan usaha yang sehat akan memberikan manfaat positif bagi perekonomian. Dari sisi produsen, persaingan usaha yang sehat akan mendorong terciptanya efisiensi produk dan alokasi input, serta akan mendorong para pelaku usaha untuk memperbanyak inovasi di segala lini perusahaan, di segala lini produksi juga, termasuk pula infrastruktur produksi. Dari sisi konsumen akan mendapatkan manfaat berupa harga yang relatif lebih murah karena harga output terbentuk oleh proses produksi ataupun pengelolaan organisasi produksi yang lebih efisien. Sesuatu yang tidak dikehendaki oleh produsen dalam iklim persaingan adalah ketidakpastian bisnis. Tidak sedikit nama-nama besar perusahaan dunia akhirnya tenggelam akibat tingginya intensitas persaingan. Sebut saja perusahaan garment terkemuka, merek Levi's, yang kini sudah tidak terdengar lagi namanya, atau seperti Ericsson, Siemens Telecommunication, Kodak, dan lain-lain yang sempat besar dan jaya di masanya. Ada ribuan perusahaan-perusahaan besar yang sudah lagi tidak terdengar namanya karena begitu ketatnya persaingan bisnis. Di sini ada peran inovasi yang merupakan langkah segalanya, bahwa siapapun mereka yang unggul
dalam inovasi berpikir yang akan mampu bertahan. Sekalipun demikian, tidak semua pihak atau perusahaan yang menginginkan atau bertahan di tengah persaingan melalui inovasi berpikir. Tidak ada jaminan inovasi akan selalu menjadi segalanya karena persaingan bisnis selalu diikuti dengan apa yang disebut ketidakpastian. Selanjutnya kita akan bahas apa perbedaan antara trust dan kartel. Selain dikenal istilah kartel, ada pula istilah lain yang memiliki kemiripan, yaitu trust. Keduanya memiliki kesamaan, dilarang menurut Undang-Undang Pasal 12, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang monopoli dan persaingan usaha. Diatur mengenai trust yang dituliskan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan pemasaran atas barang serta jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dari definisi tersebut, menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha, perbedaannya terletak pada prinsip aktualisasinya. Kesepakatan di dalam kartel biasanya tidak secara nyata diwujudkan, tetapi tetap ada dan diakui serta dijalankan oleh anggotanya. Sedangkan pada trust, kesepakatan tersebut diwujudkan nyata ke dalam satu wadah organisasi yang tercatat dan legal. Sekalipun demikian, trust merupakan praktek monopoli seperti halnya kartel. Pemisahan antara kartel dan trust karena berhubungan dengan legalitas badan usaha. Seperti yang dijelaskan tadi, praktek kartel tidak berwujud nyata, tetapi ada dan dilakukan secara sengaja. Sementara trust memiliki bentuk nyata, bentuk badan usaha tersendiri seperti asosiasi industri, persatuan dagang, dan sejenisnya. Oleh karenanya, perlu diberikan pemisahan karena dasar hukum yang digunakan untuk menindaklanjutinya pun harus dibedakan. Kita lihat bagaimana contoh praktek kartel dan trust. Misalnya dalam sebuah industri terdapat 3 produsen atau perusahaan yang memegang 3 besar dalam pangsa pasarnya. Mereka seluruhnya memiliki setidaknya sekitar 60% pangsa pasar dari produk yang dijual atau dipasarkan. Karena mereka berdomisili di wilayah yang sama, tidak tertutup kemungkinan akan saling mengenal atau mengetahui, bahkan saling berkomunikasi. Jalinan komunikasi atau relasi di antara mereka kemudian menciptakan sikap saling pengertian. Salah satunya diwujudkan dengan membagi dengan sendirinya segmen konsumennya berdasarkan wilayah. Ada pula yang membagi konsumennya berdasarkan kategori produk. Perusahaan A akan fokus di segmen di Indonesia bagian timur. Lalu perusahaan B bagian tengah, perusahaan C menyasar produk di bagian barat. Perilaku bisnis seperti ini memiliki indikasi kuat tentang terjadinya praktek kartel. Ilustrasi lain untuk menggambarkan praktek trust bisa diketahui melalui asosiasi bisnis atau kongsi dagang. Organisasi tersebut dengan sendirinya akan dikuasai dan dipengaruhi oleh 3 atau 4 besar kelompok pemimpin pasar, market leader-nya. Mereka kemudian membuat aturan ataupun ketentuan yang mengatur harga, distribusi produk dan wilayah pemasaran, segmentasi ataupun sasaran konsumen. Organisasi ini memiliki keanggotaan lebih dari 5 perusahaan, tetapi suara ataupun pengaruh terbesar tentunya hanya dimiliki oleh 3-4 perusahaan pemimpin pasar. Kesepakatan bisnis tersebut tentunya pula hanya akan semakin menguntungkan atau berpihak pada sebagian kepentingan 3-4 besar perusahaan pemimpin pasar. Selanjutnya, model kepemimpinan harga. Salah satu cara membuat penyesuaian pasar tanpa harus kolusi dan perang harga adalah kepemimpinan harga. Di mana dengan kepemimpinan harga, perusahaan yang diakui pemimpin harga melaksanakan perubahan harga dan kemudian perusahaan lainnya dalam industri dengan cepat mengikutinya. Ada perusahaan barometrik di mana perusahaan ini terbesar, dominan, dan atau perusahaan biaya dengan biaya terendah di industrinya. Lalu kurva permintaan didefinisikan sebagai kurva permintaan pasar
dikurangi pasokan oleh para pengikut. Adapun perusahaan pengikut ini mengambil harga pasar seperti yang diberikan dan berlaku sebagai persaingan sempurna. Dapat digambarkan kurva price leadership atau kepemimpinan pasar seperti ini, di mana implikasinya adalah seperti halnya dalam efisiensi oligopoli, seperti halnya monopoli, harga biasanya terjadi di atas long run average cost, sehingga laba dalam pasar oligopolistik bisa tetap ada dalam jangka panjang karena ada hambatan masuk ke pasar. Oligopolistik biasanya tidak beroperasi pada titik terendah kurva long run average cost mereka. Biasanya terjadi alokasi sumber daya yang tidak efisien pada perusahaan industri oligopoli. Ketika memproduksi barang terdiferensiasi, mungkin akan terlalu banyak uang untuk pembuatan iklan dan perubahan model. Ada yang terakhir model maksimasi penjualan yang dikenalkan oleh William Bemol. Rumusan dari modelnya atau model maksimasi penjualan ini adalah manajer berusaha untuk memaksimalkan penjualan setelah memastikan bahwa tingkat pengembalian yang memadai telah diperoleh, bukan hanya untuk memaksimalkan keuntungan. Penjualan atau total pendapatan atau total revenue akan maksimal ketika perusahaan menghasilkan jumlah atau kuantitas yang menetapkan penerimaan marginal sama dengan 0. Di mana kita lihat model maksimasi penjualan ini, MR sama dengan 0 jika pada gambar ini Q-nya, produksinya sama dengan 50. Dan MR sama dengan MC jika Q-nya sama dengan 40. Selanjutnya kita lihat perkembangan oligopolis global. Terjadi kecenderungan bagi lahirnya oligopolis global yang semakin cepat karena banyak perusahaan besar dunia semakin bertambah besar akibat pertumbuhan internal dan merger. Sektor yang sedang berkembang seperti perbankan internasional, industri hiburan dan komunikasi. Yang ketiga, produk-produk sehari-hari, makanan, obat-obatan, elektronika, dan pesawat terbang komersial. Dipahami bahwa sebuah perusahaan bisa saja merupakan monopolis di pasar nasional, akan tetapi pada saat yang sama akan menghadapi persaingan dari oligopolis global yang lebih besar dan lebih efisien. Selanjutnya tentang arsitektur perusahaan yang ideal. Arsitektur perusahaan ini merupakan jalan atau cara perusahaan yang diorganisasi dan bergerak serta merespon berbagai perubahan di pasar. Beberapa arsitektur perusahaan ideal. Yang pertama, perusahaan ideal ini berkonsentrasi pada kompetensi inti dan mensubkontrakkan seluruh aktivitas lainnya. Perusahaan ideal adalah organisasi pembelajar. Perusahaan yang ideal mengoperasikan pabrik atau perusahaan yang benar-benar efisien. Perusahaan ideal mengkombinasikan fisik dan maya dengan tanpa halangan. Perusahaan yang ideal adalah perusahaan yang bisa dengan segera bereaksi terhadap perubahan, real-time enterprise. Selanjutnya, virtual corporation atau perusahaan maya. Ini merupakan jaringan kerja temporer perusahaan independen, baik pemasok, pelanggan, atau bahkan pesaing yang bergabung bersama dengan kontribusi kemampuan intinya masing-masing untuk secara cepat mengambil keuntungan di pasar. Syaratnya, pertama, perusahaan maya harus dibentuk oleh rekanan yang dapat diandalkan dan terbaik di bidangnya. Yang kedua, jaringan kerja harus melayani keinginan untuk semua rekanan dalam kondisi yang menguntungkan. Yang ketiga, setiap perusahaan harus memberikan orang yang terbaik dan terpandai untuk jaringan kerja. Selanjutnya, tujuan jaringan kerja harus jelas. Dan jaringan kerja tersebut harus membangun infrastruktur komunikasi yang terintegrasi antar setiap perusahaan. Selanjutnya ada istilah relationship enterprise, di mana ini merupakan jaringan perusahaan yang independen yang membentuk aliansi strategis untuk membangun kapabilitas dan siap hadir secara geografis yang dibutuhkan oleh
bisnis ya, di bidang bisnis untuk menjadi pemimpin global di bidangnya. Relationship enterprise ini lebih bersifat jangka panjang, keterkaitan lebih stabil dan lebih luas daripada perusahaan maya. Contohnya di bidang industri pesawat udara, penerbangan, telekomunikasi, dan mobil. Demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.